Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbana subhana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul kullal hazni in syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. As-Saffat 133 ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Semoga Allah jadikan pertemuan ini menjadi amal saleh bagi kita. Salat dan salam moga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para sholihin. Semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka di surganya kelak. Ibu bapak yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasan yang bulan lalu. Sekarang Quran surat As-Saffat ayat 133, surat ke-37 ayat ke-133. Kita baca sampai 138. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Lutan laminal mursalin. Wa inna Lutan laminal mursalin. Idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in. Illa ajuzan fil ghabirin. Summa dammarna al-akharin. Wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin. Wa bil-laili afala ta'qilun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita baca Quran surat As-Saffat, lanjutan daripada yang sebelumnya, masih berkaitan dengan sebutan-sebutan Allah, para nabi-nabi Allah ya. Sudah disebutkan sebelumnya Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian Nabi Ilyas, dan sekarang Nabi Lut. Siapa Nabi Lut itu? Kan mulai muncul Nabi dengan status keturunan ya, tanda petik ya. Artinya bapaknya Nabi, anaknya Nabi, itu kan sejak Nabi Ibrahim ya. Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Dari Ishak itu Ishak punya anak namanya Yakub. Kemudian terus ke bawah itu banyak nabi itu. Jadi banyak nabi itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Khususnya yang berasal dari Ishak, karena Ishak itu kan diutus kepada Bani Israel, dan nabi yang paling banyak itu adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel. Adapun Nabi Lut itu anak pamannya Nabi Ibrahim. Anak paman itu berarti apa? Sepupu ya. Itu
Itu sepupu ya? Anak paman sepupu. Kalau anak pamannya paman liar. Jadi Nabi Ibrahim itu Nabi Lut itu adalah anak pamannya Nabi Ibrahim. Jadi sepupuan dengan Nabi Ibrahim. Karenanya para ahli sejarah menjelaskan Nabi Lut itu hidup sejaman dengan Nabi Ibrahim. Hanya memang wilayahnya pasti berbeda. Ketika wilayahnya berbeda, otomatis wilayah tersebut diperintahkan untuk mengikuti syariat yang Allah utus kepadanya seorang nabi. Karena ini yang menjadi pembeda antara Nabi Muhammad dengan nabi sebelum Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali kepada seluruh manusia. Bahkan bukan hanya kepada manusia, kepada jin ya. Makanya nabinya jin itu ya Nabi Muhammad. Ini yang menjadi ukuran manusia itu lebih mulia daripada jin. Walaqad karramna bani Adam fil barri wal bahri. Telah kami muliakan Bani Adam itu di daratan dan di lautan. Angkatan darat dan angkatan laut gitu. Itu kata Allah, walaqad karramna bani Adam. Jadi sebetulnya kita lebih mulia daripada jin. Yang jadi pertanyaan, kita takut jin tidak? Takut tidak? Jangan ke tempat sepi sendirian gitu ya. Kalau konteksnya adalah takut kepada perkara gaib, sebetulnya Allah sudah menjelaskan kita lebih mulia daripada mereka. Apa harus takut? Tapi rasa takut itu adalah manusia. Karenanya kan ibadahnya jin itu sama dengan manusia. Apa kata Allah dalam Quran surat jin itu? Surat jin itu, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah telah diwahyukan kepadaku ada seorang jin yang mendengarkan Al-Qur'an, faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Dan mereka mengatakan bahwasanya kami sangat takjub kepada Quran. Ini yang menjadi gambaran risalah Nabi Muhammad itu bukan hanya kepada kaum tertentu, tapi kepada seluruh ciptaan Allah, termasuk diantaranya adalah kepada jin. Tapi kalau Nabi sebelum Nabi Muhammad hanya diutus kepada kaumnya. Makanya ketika Allah menceritakan tentang kenabian Nabi Isa, Allah katakan wa rasulan ila bani Israel. Nabi Isa itu adalah rasul kepada Bani Israel. Berarti di luar Bani Israel tidak ada kewajiban taat kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan memang populasi Bani Israel itu kan banyak, sehingga wajar kalau Allah utus kebanyakan Nabi itu dari kalangan mereka, karena populasi mereka yang begitu banyak. Dan diantaranya itu adalah keturunan Nabi Ibrahim ke Ishak ke Yakub. Makanya Yakub itu kan disebut sebagai Israel. Israel itu kan pengikut Allah ya. Bani berarti keturunan. Makanya Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub. Nah, adapun Nabi Lut itu bukan keturunan Nabi Ibrahim, tapi malah sepupunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Allah utus para nabi kepada mereka, kunci utamanya itu adalah untuk menegakkan tauhid, ajaran Islam. Tapi dari setiap kaum yang Allah utus kepada mereka seorang nabi, biasanya juga ada kemaksiatan yang sudah menjadi tradisi di antara mereka. Nah, di antaranya itu adalah umat Nabi Lut alaihissalam. Mereka sudah punya perilaku yang aneh, yaitu adalah perbuatan jeruk makan jeruk, suka sesama jenis. Nah, tentang Nabi Lut di sini Allah katakan wa inna lutan laminal mursalin, dan sesungguhnya Nabi Lut itu termasuk orang-orang yang kami utus kepada kaumnya. Kepada kaum siapa? Kaum yang tinggal di wilayah namanya Sodom.
Sodom itu daerah salah satu wilayah di Palestina, itu Sodom. Makanya banyak nabi yang hidup di wilayah Syam. Syam itu 4 negara sekarang ini. Palestina, Suriah, Jordan, Lubnan, Lebanon, itu wilayah Syam. Banyak nabi yang lahir dan hidup di wilayah Syam. Salah satunya itu adalah Nabi Lut, termasuk Nabi Ibrahim kan di Syam ya, makamnya di Palestina. Nah, Nabi Lut karena memang hidup sejaman dengan Nabi Ibrahim dan dia masih ada kerabat dengan Nabi Ibrahim, pun Allah utus kepada kaumnya di wilayah Syam, yaitu wilayah Sodom. Wa inna Lutan laminal mursalin. Nah, apa yang menjadi alasan Allah utus kepada mereka Nabi Lut? Karena dosanya itu adalah seperti yang Allah gambarkan di dalam Quran surat, sebentar saya lupa, surat apa kira-kira yang Allah gambarkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 29, 28, 29. Ini kata Allah, walutun qala liqaumi innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu homoseksual. Nah, gambaran kejinya itu dijelaskan oleh Allah dengan kalimat seperti ini, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang belum pernah dilakukan oleh orang pun dari umat-umat sebelum kamu. Ini berarti perilaku tidak normal. Allah ciptakan Adam untuk Hawa, bukan Allah ciptakan Adam untuk Hendra. Punten Pak Hendra. Nah, itu selalu bersilang gitu. Bahkan hewan pun tidak ada yang suka sesama jenis. Sekarang di rumah saya di teras itu ada kucing hamil. Lu kasar ngomong hamil ya kan. Tapi saya yakin itu adalah kucing jantan. Kucing jantan mengejar kucing betina. Kalau ada jantan ngejar jantan itu berarti perebutan wilayah. Itu kalau ada jantan ngejar jantan. Tapi kalau ada jantan ngejar betina, yaitu berarti fitrahnya. Yang namanya level kucing pun sukanya kepada sesama jenis. Nah, ungkapan nistanya kaum Lut itu digambarkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Ankabut dengan kalimat masa baqakum biha min ahadin minal alamin. Tidak ada satupun yang pernah melakukannya sebelum kalian sejak Allah menciptakan manusia, bahkan mungkin sejak Allah menciptakan binatang. Kalau manusia ukurannya dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Lut tidak pernah ada yang melakukannya. Baru pas umat Nabi Lut itu malah melakukan perilaku penyimpangan tersebut. Dan kalau saya meyakini itu adalah penyakit. Jadi keliru kalau ada yang bilang ya beginilah Allah takdirkan saya suka sesama jenis ya. Itu mah alasan itu penyakit ya. Dan katanya kalau bergaul dengan orang seperti itu resiko tertular. Makanya Pak Gunawan jangan ya, hati-hati. Itu mengenai perilaku penyimpangan tersebut, dan kasusnya banyak sekarang, bahkan sampai level dunia pendidikan pun terjadi. Ada satu dosen ya, nggak perlu saya sebutkan perguruan tingginya ya, yang digugat cerai oleh istrinya. Jadi istrinya tuh curiga kok suaminya sudah lama tidak ada seperti tidak ada hasrat lagi kepada istrinya. Istrinya curiga, jiwa detektif istri muncul, gitu kan? Istri itu kan seringkali jadi detektif paling handal. Gitu. Akhirnya ditelusuri, ketahuan bahwasanya suaminya itu selingkuh, dan selingkuhnya bukan dengan wanita, tapi selingkuhnya dengan pria. Ini dosen, yang pasti bukan saya. Ini dosen sampai level dosen. Ya mahasiswa ya boleh jadi, dan sangat mungkin ada. Dan saya pernah jumpa dengan mahasiswa begitu juga. Jadi dari kepala sampai bawah gelis bisa.
Kalau saya tidak tahu dia laki-laki, saya tidak pernah mengira dia itu adalah laki-laki. Cuman karena sudah ada prolog informasi dia laki-laki, jadi tahu dia laki-laki. Tapi kalau seandainya saya tidak tahu dia laki-laki, gelis Pak. Gelis bisa. Dari kepala sampai ke bawah itu gelis. Sampai saya perhatikan tangannya gitu kan. Saya berani memperhatikan tangannya karena sudah tahu dia laki-laki. Itu dari telapak jemarinya itu perempuan sekali. Cuman baru ketahuan ketika saya suruh berteriak. Suaranya bass dan jakunnya pun seperti nggak muncul. Laki-laki kan mesti ada jakunnya yang menjadi pembeda suara dibandingkan dengan suara perempuan. Itu pun tidak tampak. Dan saya pernah nanya orientasi seksualnya apa, ya ke laki-laki. Nah, itu kan kalau sudah gitu kan bukan dimanjakan seakan-akan itu adalah sesuatu yang apa ya, khusus Allah takdirkan dan harus disembuhkan, dan itu potensi khawatir menular. Nah itu biseksual ya. Kalau versi sekarang itu apa, LGBT ya, L-nya itu lesbi, B-nya biseksual, G-nya apa? Oh, G. Biseksual, T-nya Transgender. Transgender itu ganti alat kelamin. Oh, iya. Oper persneling. Ya. Oper persneling. Oh. Apa persneling? Ya, saya tahu apa nama. Nah, itu dosa besar ya. Itu mengenai kaum Nabi Lut. Biasanya tuh di apa, tempat gym ya. Makanya saya tuh rada-rada suka khawatir kalau ke tempat gym itu. Dulu suka pengen ke tempat gym, tapi kalau melihat laki-laki kekar suka kasihan. Makanya ujungnya di lapang tenis. Wa inna Lutan laminal mursalin. Nah, ketika Allah mengutus Nabi Lut, Allah perintahkan Nabi Lut untuk berdakwah kepada kaumnya, bahwasanya itu adalah perilaku yang tidak pernah dilakukan oleh umat sebelum kalian. Tapi umatnya bebal, tidak mau mengikuti peringatan Nabi Lut, maka Allah informasikan kepada Nabi Lut, Allah akan turunkan azab kepada mereka. Nah, ini bedanya kaum Nabi sebelum Nabi Muhammad dengan umat Nabi Muhammad. Kalau umat sebelum Nabi Muhammad itu kan ingkar, azab turun langsung. Kalau umat Nabi Muhammad ingkar, ditunda azabnya nanti di akhirat, diakumulasikan nanti di akhirat, meskipun ada beberapa yang disegerakan. Nah, karena Allah memberikan informasi kepada Nabi Lut, Allah akan turunkan azab kepada kaumnya karena mereka menolak, maka Allah peringatkan kepada mereka supaya mereka menyelamatkan diri. Nah, ini sehingga redaksinya kata Allah ayat selanjutnya 134, idz najainahu wa ahlahu ajma'in, yaitu ketika kami menyelamatkan dia, hu-nya itu Nabi Lut ya, wa ahlahu dan keluarganya seluruhnya. Bagaimana caranya? Cara Allah menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya, Allah perintahkan Nabi Lut dan keluarganya keluar dari wilayah Sodom, segera meninggalkan wilayah. Makanya disebutnya sekarang Sodomi ya, karena dari daerah namanya Sodom gitu. Kalau presiden Irak namanya Saddam. Kalau Saddam itu artinya yang menabrak, yang menghancurkan, itu Saddam, bukan Sodom Hussein. Nah, itu Allah perintahkan kepada Nabi Lut dan kaumnya untuk meninggalkan wilayah Sodom, karena sebentar lagi akan diturunkan yang namanya azab. Nah, peristiwa-peristiwa azab yang Allah turunkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad, tugas kita itu adalah mengimaninya, dan tidak ada informasi yang paling valid kecuali dari kitab suci, yaitu Al-Quran. Karena ada sebagian yang menganggap peristiwa-peristiwa apa ya, perlakuan Allah kepada umat sebelum Nabi Muhammad itu hanya sebatas dongeng, supaya
menjadi inspirasi umat Nabi Muhammad itu tidak melakukan dosa seperti dahulu. Jadi ceritanya itu fiksi, padahal itu adalah fakta yang memang terjadi. Dulu ada, tapi sekarang Anda sudah taubat. Ulil Absar Abdallah itu mengingkari atau meragukan perlakuan Allah kepada umat Nabi Lut. Itu mengatakan bahwasanya itu semua hanya sebatas cerita, bukan fakta. Di Mesir itu ada namanya Toha Hussein, pemikir, bukan hanya mengingkari perlakuannya, bahkan Nabi Ibrahim saja dianggap oleh Toha Hussein sebagai sebuah sosok yang diada-adakan cerita gitu. Hanya sebatas sebuah ilustrasi dari Allah. Dulu pernah ada nabi yang baik yang kita harus mencontoh kepada ceritanya, tapi sosoknya itu fiksi, tidak asli. Tapi kalau kita harus meyakini semua yang Allah ceritakan itu fakta dan pasti sudah terjadi. Informasinya dari mana? Dari kitab suci ini, dari Al-Quran. Nah, semuanya keluar, semuanya selamat. Kemudian Allah katakan dalam ayat selanjutnya, illa ajuzan fil ghabirin, kecuali istrinya yang berada dalam kesesatan. Ini istrinya itu disebut sebagai ajuzan karena ahli tafsir menjelaskan usianya itu jauh di atas Nabi Lut. Jadi usia istrinya Nabi Lut itu usianya jauh di atas Nabi Lut. Makanya disebut di sini sebagai ajuzan. Ajuzan itu sosok yang sepuh, itu ajuz disebutnya. Ini ketika menceritakan istri Nabi, artinya boleh jadi memang usianya itu jauh lebih tua daripada Nabi Lut. Dia orang terdekat Nabi Lut, tapi dia orang yang paling menentang dakwah Nabi Lut. Karenanya istrinya itu tidak diinformasikan oleh Allah untuk segera keluar. Maka diam tetap di wilayah Sodom hingga akhirnya kena azab. Nah, ini yang Allah peringatkan dalam Quran surat At-Tahrim, surat apa? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Jadi khawatirlah, tapi kalau di sini insya Allah semuanya soleh-solehat. Khawatirlah kalau pasangan kalian atau bahkan anak kalian menjadi musuh bagi kalian. Pasangan itu boleh jadi istri, boleh jadi suami. Karena kan suami itu saling pengaruh ya. Syukur-syukur kalau awalnya dua-duanya itu memang baik dipertemukan dengan pernikahan, otomatis saling mempengaruhi dalam kebaikan. Karena kan faktanya banyak suami yang terjerembab dalam dosa karena pengaruh istri, atau kebalikannya, istri karena pengaruh suami. Laki-lakinya muslim, perempuannya ahlul kitab, menikah boleh tidak? Boleh. Boleh tapi tidak baik. Betapa banyak suami yang terseret murtad ikut istri, keluar dari Islam. Ada kan? Awalnya Islam pindah menjadi Yahudi atau pindah jadi Kristen. Itu yang kata Allah, boleh jadi pasangan kita atau anak kita itu menjadi musuh bagi kita. Contohnya itu adalah ini Nabi Lut alaihissalam. Yang menjadi musuh itu justru adalah istrinya. Illa ajuzan fil ghabirin. Sama dengan nabi sebelumnya, nabi siapa itu? Nabi Nuh ya. Nabi Nuh istrinya. Kalau Nabi Ayub kasusnya beda. Nabi Ayub itu istrinya tanda petik kurang sabar menghadapi penderitaan Nabi Ayub alaihissalam. Sampai Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Qasas kalau tidak salah ya. Kan Nabi Ayub itu sakit 17 atau 18 tahun. Sakit kulit ya, koreng, banyak bilandu gitu. Baru kurang lebih 5 tahunan istrinya merawat, tidak tahan. Hanya istrinya bilang kepada suaminya, kalau masih belum sembuh juga saya akan pergi meninggalkan. Nabi Ayub di satu sisi sedih, di satu sisi sifat manusianya pun ada. Akhirnya Nabi Ayub bersumpah kan, nanti suatu saat saya sembuh, kamu balik lagi, saya pukul kamu. Ternyata sembuh setelah 18 tahun, dan Allah karuniakan kemudahan hidup. Istrinya datang lagi. Nabi Ayub teringat dengan janjinya, kalau sembuh
kemudian istrinya datang lagi, akan saya pukul. Janji harus dilaksanakan. Tapi ini kasih sayang Allah ya kepada Nabi Lut dan kepada Nabi Ayub dan kepada istrinya. Allah tetap menghargai pengorbanan istrinya Nabi Ayub, walaupun akhirnya kesabarannya berkurang. Ketika datang Nabi Ayub mau mukul istrinya, apa kata Allah? Tempelkanlah di tanganmu itu tanah dan rumput. Jadi kalau mukul ke tubuh istrinya, mukulnya pelan dan tidak langsung kena kulit, jadi empuk. Janji terlaksanakan, tapi istrinya pun tidak tersakiti. Itu Allah muliakan Nabi Ayub dan istrinya. Karena Nabi Ayub dan istrinya ya kedua-duanya soleh-solehah. Tapi kalau Nabi Lut ini Allah uji seperti Nabi Nuh, musuhnya itu adalah istrinya. Gitu. Karenanya yang paling bersyukur itu adalah kalau suami istri dipertemukan dan keduanya dipertemukan dalam ketaatan. Tapi kalau salah satunya soleh dan salah satunya jauh daripada kesolehan, pasti akan saling mempengaruhi. Kemudian kata Allah ya selanjutnya, summa damarnal akharin. Kemudian setelah Nabi Nuh keluar, kami hancurkan umat Nabi Lut tersebut. Artinya wilayah Sodom itu dihancurkan sehingga luluh lantak dan hujan batu ya. Beberapa waktu lalu saya lagi nyetir mobil di atas flyover Kiara Condong, kekelentungan, ternyata hujan es. Pernah naik motor, hujan kencang sekali, ternyata hujan es, kena tangan itu kan perih ya, itu baru es. Tapi kalau hujan uang walaupun keras hilang sakitnya itu. Tapi ini udah hujan es sakit itu, apalagi ini hujan batu. Nah, fenomena hujan batu ini kalau tidak punya iman potensi mengingkari, karena mustahil hujan batu gitu. Itu potensi mengingkarinya besar kalau tidak ada iman. Karenanya segala sesuatu yang Allah ceritakan dalam Quran harus kita yakini dan itu adalah sebuah kebenaran. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa innakum la tamurruna alaihim musbihin. Dan engkau wahai, maksudnya orang-orang kafir Quraisy, la tamurruna alaihim musbihin, kalian pasti akan melewati wilayah tersebut pada pagi hari. Kenapa? Karena ini kan Sodom ya, Palestina. Di sini Mekah, di sini Suriah. Para kafilah dagang itu dari Suriah ke Mekah atau dari Mekah ke Suriah pasti melalui wilayah Sodom. Karenanya di sini kata Allah, wa innakum latamurruna alaihim musbihin, kalian pasti akan melewati wilayah tersebut. Jadi dulu itu orang-orang melihat jejak peninggalan apa yang Allah lakukan kepada umat Nabi supaya menjadi pelajaran kepada mereka. Kayak sekarang kan di Mekah ya, ada wilayah namanya Al-Ula ya, wilayah yang Allah murkai umat Nabi Saleh kalau tidak salah ya. Katanya dulu dilarang untuk dimasuki, tapi sekarang oleh pemerintah Saudi dibuka menjadi objek wisata. Wabil laili afala taqilun, dan begitu juga pada waktu malam kalian pun akan bisa melewati wilayah tersebut. Nah, ini artinya bahwasannya apa yang sudah Allah lakukan kepada mereka, bukti fisiknya itu banyak. Ya kalau musuhnya Nabi Musa itu Firaun, itu kan jelas ya, sosoknya ada. Saya pernah lihat jasadnya langsung, sudah menjadi tengkorak, jelek ya. Walaupun katanya ketika masih hidup kasep, katanya Firaun tuh katanya gantengnya minta ampun, ya 11-12 lah dengan Pak John. Kegantengannya, kalau sifatnya pasti beda. Pak John soleh gitu. Tapi setelah meninggal Allah binasakan, dan janji Allah kan kalau Firaun itu akan diselamatkan jasadnya. Quran surat Yunus ayat 24 kalau tidak salah. Al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Pada hari ini akan kuselamatkan jasadmu gitu, supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah engkau. Itu fisiknya jelas ada.
Dan umat-umat selain umat Nabi Musa pun yang ingkar ya, bukti fisiknya banyak, diantaranya adalah umat Nabi Lut ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, masih ada waktu, mungkin dibatasi sampai jam 6 ya, karena saya harus ke Tasik, atau jam 6 lebih 5 lah. Mangga. Assalamualaikum. Pak Ustadz, kalau lihat kelahiran para nabi, para rasul, itu pada umumnya lahir di Syam dan terutama lahir di daerah di wilayah Palestina yang dulu penduduknya adalah Bani Israel. Dan itu memang dibuktikan oleh banyaknya makam-makam yang ada seperti di Jericho, di Hebron misalnya. Kemudian ada beberapa di luar itu, seperti di Bethlehem itu ada juga, selain Jericho dan kemudian ada juga yang di Yordan, ada yang di Yaman, dan ada juga yang di Mesir. Kan di sekitar Timur Tengah aja. Dan 80% para nabi rasul itu di wilayah yang dulunya hidup Bani Israel, yang sekarang jadi wilayah Palestina gitu ya. Nah, kenapa Allah memilih daerah itu gitu ya? Kenapa Palestina itu menjadi pilihan gitu ya? Nah, kemudian pada zaman Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, justru hanya Nabi Muhammad yang diutus Allah di Mekah, Madinah gitu ya. Nah, kenapa itu dipilih gitu? Yang menjadi pilih, Allah memilih Mekah itu sebagai tempat kelahiran dari Nabi Muhammad, sementara yang lain-lainnya itu di pusatnya di Palestina dan ada beberapa di sekitar negara wilayah Palestina. Nah itu tentu ini kan ada alasannya gitu, kenapa daerah itu yang justru menjadi pilihan. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menjawab, tapi ini dalam rangka ini ya, analisa saya ya, bisa benar bisa salah. Saya nggak tahu ya, apakah, kan pasti begini ya, Allah mengutus mengutus Rasul kepada suatu kaum itu, pasti kan di wilayah kaum itu harus sudah ada manusia ya. Tidak mungkin Allah mengutus Nabi tapi kaumnya tidak ada. Saya sempat jadi pertanyaan saya juga, apakah memang wilayah Syam itu yang memang Allah utus banyak nabi kepada mereka, apakah memang dari sekian luas wilayah bumi ini manusia yang pertama kali muncul itu kebanyakan dari sana gitu, sehingga Allah utus kepada mereka seorang nabi. Yang boleh jadi di Indonesia ketika itu belum ada kehidupan ya, di Nusantara ini ketika Allah mengutus Nabi Ibrahim gitu kan. Ciganitri belum ada. wilayah daerah sini boleh jadi belum ada kehidupan, tapi boleh jadi ada tapi jumlahnya sedikit, atau wallahu a'lam. Itu yang menjadi pertanyaan saya, boleh jadi di sana itu memang awal-awal mula muncul yang namanya manusia. Kemudian berkaitan dengan kenapa Allah banyak utus nabi kepada wilayah Syam, boleh jadi karena memang itu kan tanah keberkahan ya. Kata Allah itu apa? Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kami berkahi wilayah Masjidil Aqsa wa man haulahu wa ma haulahu, dan seluruh wilayahnya itu Allah berkahi. Bahkan permintaan Nabi juga kan kepada Allah kan, Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina, ya Allah berkahilah Syam dan Yaman kami. Itu permintaan langsung Rasul kepada Allah supaya memberkahi wilayah Syam dan Yaman. Dan ada satu hadis Nabi, menjelang hari kiamat nanti wilayah yang paling aman itu wilayah Syam, Pak, yang aman dari berbagai macam fitnah. Kan Nabi Isa muncul nanti turun di Suriah ya,
Kalau kata Nabi ada namanya Manaratul Baydah, menara putih. Menara putih itu oleh sebagian mayoritas ulama sudah dijelaskan meneranya sudah ada. Saya belum pernah ke Suriah. Tapi kalau dia lihat di YouTube yang dimaksud hadis Nabi menara putih tempat Nabi Isa turun itu sudah ada. Manaratul Baydah. Itu Nabi Isa turun kan nanti ke wilayah sana. Kalau Yaman itu kan ilustrasi Allah muliakan Yaman itu dengan ungkapan nanti menjelang hari kiamat itu akan ada angin yang berhembus dari wilayah Yaman secara lembut. Angin ini akan mencari orang yang beriman dan langsung diwafatkan sehingga tidak berjumpa dengan hari kiamat. Tapi yang jadi pertanyaan saya tuh, ini wilayah yang Allah berkahi dan Allah jamin wilayah yang paling aman jelang hari kiamat. Tapi kenapa sekarang porak-poranda? Empat-empatnya itu kan porak-poranda itu. Paling di Jordan lah yang rada stabil. Lebanon hancur-hancuran, Suriah hancur-hancuran, Palestina juga demikian. Paling hanya Jordan yang agak-agak lumayan gitu. Wallahu alam apakah itu bentuk Allah uji wilayah tersebut dengan hal itu ya, semakin banyak ujian semakin tinggi kemuliaannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sih Pak kelihatannya, karena Allah muliakan wilayah tersebut maka Allah utus kepada mereka para nabi. Wallahu a'lam bishawab. Terkait tanah Palestina yang sekarang ini kan dalam ayat juga kata Allah bahwa tanah Palestina ini memang tanah yang dijanjikan untuk Bani Israel ya. Makanya sekarang Israel ngotot ingin gitu dikuasai oleh mereka. Tapi di dalam keterangan tafsir itu bahwa dijanjikan itu bagi orang-orang yang beriman gitu. Ya. Dijanjikan kepada Bani Israel itu dijanjikan kepada mereka yang beriman. Dan ukuran beriman itu kan kalau sudah datang Nabi Muhammad, ya ukurannya itulah beriman kepada Nabi Muhammad. Bahkan ekstrimnya Nabi Musa saja kan kata Nabi, laukana Musa hayyan ma wasi'ahu ila ayat tabi'ani. Kalau sekiranya Musa itu sekarang hidup, maka tidak ada jalan bagi dia kecuali mengikuti syariatku. Artinya syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa setelah Nabi Muhammad lahir tidak berlaku lagi. Apalagi ini ajaran Nabi Musa yang sudah diselewengkan. Nabi Isa yang sudah diselewengkan, ya, otomatis ajaran tersebut ya tidak berlaku. Cuman kan versi orang Yahudi persepsinya beda ya, karena sudah ada kalimat dijanjikan bagi mereka maka segala upaya dilakukan itu oleh mereka. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk kalau Inggris juga dulu kan dibawa dari Eropa ke situ karena itu. Karena Inggris. Mungkin di Bible juga ada mungkin ya. Inggris tuh yang Theodore apa? Theodore itu. Satu lagi ini kan Kristen itu percaya bahwa Nabi Isa itu disalib ya. Tapi ada satu tempat di Jordania itu tempat Nabi Isa naik ke langit. Dan itu banyak orang Kristen juga yang jadi di situ ada tempat naiknya Nabi Isa ke langit, juga ada masjid. Jadi ketika saya sholat ke situ berkunjung ke situ, jadi campur sama kita dengan orang. Cuma kita mau ke masjid, mereka ke gereja gitu. Tapi ada satu titik yang dimana orang Kristen dan orang Islam itu sama di situ. Jadi kita mengunjungi ziarah ke makam tempat naiknya Nabi Isa ke langit. Saya tuh bingung. Katanya kan Nabi Isa itu disalib. Tapi kok kenapa orang Kristen juga yang berziarah ke tempat itu? Liar gitu. Agama Kristen itu kalau kita liur wajar Pak ya, tapi mereka juga liur saya yakin. Jadi kalau kita liur wajar dan kita bukan orang Nasrani gitu ya. Sekarang gini ya, Kristen itu kan dari konsep Trinitas saja ya. Level pastor, level uskup nyaris nggak mau menjelaskan. Saya suka ngobrol sama pastor gitu kan tentang konsep Trinitas gitu. Mereka tuh eksklusif. Pokoknya mah kudu diimani lah walaupun tidak logis gitu. Itu versi mereka. Apalagi yang barusan juga kan dalam Quran jelas ya, versi kita Nabi Isa itu kan diangkat. Wa ma qatalahu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu. Nabi Isa itu tidak disalib,
tidak dibunuh, walakin syubbiha lahum, tapi diganti dengan sosok yang mirip dengan Nabi Isa, Yudas gitu ya. Nabi Isa-nya diselamatkan, tapi kan versi siapa? Orang Kristen disalib. Tapi yang aneh lagi, di sana malah ada tempat kenaikan ke sana. Jadi udah bener mana itu. Itu yang kata saya tadi, kalau kita liur wajar, tapi mereka liur aneh. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kekurangan pasti adanya, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.